Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania. Kembali lagi di channel Republik Kenari dan masih di kandang sempit ring RCM Malang. Pagi yang cerah ini tak lupa saya doakan teman-teman kicau mania semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kelancaran urusan apapun itu, dan tentunya kelancaran ternak kenarinya. Video kali ini saya akan sharing mengenai cara bantu loloh anakan, karena di beberapa grup FB yang saya ikuti kemarin itu kan banyak yang bermasalah dengan indukan kenari yang tidak mau ngeloloh anakannya. Tentunya ini akan menjadi masalah yang sangat besar ya bagi peternak pemula. Kalau untuk peternak yang sudah lama atau sudah bertahun-tahun, itu mungkin sudah tidak menjadi kendala ya, karena mereka sudah melalui proses itu jauh-jauh hari sebelum kita. Sebenarnya ini terjadi itu karena banyak faktor atau banyak penyebab kenapa kok betina atau babon kenari itu tidak mau meloloh anaknya. Yang terjadi di tempat saya pun juga kemarin sempat seperti itu ya, karena teman-teman tahu sendiri kandang saya ini kan sempit sekali. Jadi untuk mensterilkan suara jantan dari betina itu ya enggak sulit. Nggak ada tempat lain untuk nyimpan burung di sini ya, cuma ruangan ini saja. Jadi mau nggak mau ya kenari jantan dan betina itu campur jadi satu kandang dalam satu ruangan. Otomatis suara kenari gacor itu pun tiap hari itu kan akan terdengar oleh si betina. Nah, ini yang menyebabkan kenari betina itu naik birahinya. Dan kalau dia sedang meloloh, posisi dia sedang meloloh, maka hal yang terjadi adalah dia akan sibuk untuk mencari sumber suara jantan yang gacor tadi. Otomatis anak-anak akan dia tidak hiraukan ya. Bahkan malam hari pun dulu punya saya itu malah dia turun dari sarang, dia tidak meloloh anakannya sama sekali. Waktu malam tuh dia tidur di luar, karena ada salah satu jantan saya itu yang kalau malam hari pun lampu nyala dia bunyi. Nah, ini yang salah satu kendala utama ya di tempat saya. Mungkin kalau di tempat teman-teman kenari mania beda lagi masalahnya. Terus karakter babon itu sendiri, kan ada beberapa babon tuh atau indukan betina itu yang dia tuh pinter ngelolohnya, bahkan sampai lepas lolo, bahkan belum sampai lepas lolo dia sudah bertelur kembali, anggrem, tapi dia masih mau meloloh anaknya. Nah, karakter babon seperti ini yang sangat bagus ya. Jadi kalau saya pribadi tekniknya adalah saya seleksi
betina-betina atau induan-induan yang dia di produksi perdananya, artinya menetaskan anakan. Yang pertama saya pantau dari umur 1 hari menetas sampai 7 hari menetas, itu kan masa yang sangat rawan untuk ikan kenari. Itu saya pantau terus di pagi, siang, sore, malam, itu saya cek. Ketika kondisi tembolok kenari anakan itu tidak terdapat makanan, tuh kelihatan dari luar kan warna kuning tuh ya teman-teman ya. Nah itu ketika saya tidak menjumpai ada makanan di temboloknya, maka sesegera mungkin saya bantu loloh. Atau kalau di hari pertama, kedua, dan ketiga, maksimal hari ketiga ya teman-teman ya. Kalau hari ketiga itu sudah tidak diloloh sama sekali, ya terpaksa anakan itu saya ambil, saya lolos sendiri. Jadi saya buatkan tempat sendiri, kandang sendiri, saya kasih lampu gitu ya, di tiap 3 atau 4 jam tuh saya lolos sendiri. Kemudian untuk alat dan bahan, yang pertama di sini tentunya adalah sendok. Ini untuk, saya tidak pakai sepet ya, jadi saya pakai ujungnya sendok ini. Saya tidak terbiasa pakai sepet, sebenarnya lebih praktis ya kalau pakai sepet itu. Terus yang kedua ini ada bubur sun, kacang hijau. Saya kasih secukupnya karena ini yang saya loloh nanti ada 3 ekor. Terus telur puyuh, diambil kuningnya saja nanti. Terus pisang kepok, atau kalau di sini tuh pisang gaji. Ini tidak selalu saya berikan, jadi yang sering saya berikan itu 2 ini. Kalau pisang ini saya nyoba ya, baru pertama kali saya pakai ini, cuma karena kata teman-teman kan bagus juga itu, dia cepat kenyang dan durasi kenyangnya itu lama kalau pakai pisang. Terus ukuran atau size anakan itu bongsor-bongsor. Nah itu saya tidak tahu juga karena saya belum pernah mencoba. Untuk tekstur bubur loloannya kurang lebih seperti ini, jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kalau saya bisa kasih gambaran tuh kayak es krim yang meleleh itu teman-teman. Nah seperti ini. Ini untuk anakan yang pertama. Ini sudah pernah saya review burung ini ya, ketika waktu mengeram sampai dia menetas, dia hanya bertelur 2 dan menetas. Yang isi itu 1 ekor, 1 butir, dan menetas. Ini usia kurang lebih, tanggal menetas itu 15, karena tanggal 19 berarti kurang lebih 4 hari. Sebenarnya ini sudah waktunya pasang ring teman-teman, cuma nanti saya buatkan videonya tersendiri. Di antara usia 4-5 hari kalau burung-burung kecil seperti ini ya. Tapi kalau dulu saya cetak AF, F1, F2 itu kurang lebih umur 3 hari. Kalau 4 hari itu rata-rata AF aja itu udah nggak muat ringnya, karena saya pakai ring press, bukan yang ring donat itu. Nah itu umur 3 hari. Kalau F1, F2 itu sama, maksimal tuh umur 3 hari teman-teman. 3 hari itu sudah bongsor-bongsor badannya.
Jadi kalau kita lebih dari itu, bakarnya tidak akan bisa masuk dengan enak. Tetap bisa masuk, tapi harus kita pakai ini ya, minyak atau saya biasanya tuh sampo bayi itu. Kalau sampo itu kan setelah kering itu kan dia langsung hilang ya, tapi kalau minyak itu takutnya undang semut atau serangga lain. Jadi lebih aman pakai sabun. Oke, cara megangnya seperti ini, atau dipegang biasa seperti ini juga bisa teman-teman. Tapi lebih enak tuh seperti ini. Kalau umur di bawah 7 hari itu kan kenari belum bisa melihat ya. Jadi kalau kita pegang kepalanya seperti ini, nah otomatis dia akan buka mulutnya. Dia mengira itu kan indukannya yang mau ngasih makan, jadi masih gampang untuk meloloh. Tapi kalau sudah di atas 7 hari itu dia sudah melihat. Biasanya kalau melihat selain induknya dia akan takut dan tidak akan mau buka paruhnya. Oke, langsung aja ya. Oke, sudah cukup ini, jangan terlalu kenyang, nanti takutnya dia susah bernapas atau tersedak gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini sudah dicukupkan saja. Nah, ini kita ulangi nanti 3 atau 4 jam. Oh iya, sebenarnya indukan kenari ini tuh indukan yang bagus teman-teman, dia pinter ngeloloh anaknya. Cuma ini kan saya hanya berbagi saja cara bagaimana sih ketika kita menemui kendala bahwa indukan betina itu tidak mau meloloh anaknya, ya kurang lebih seperti ini caranya teman-teman. Oke, kita kembalikan dulu nih ya. Ini indukan berikutnya, ini menetas 2 ekor. Nah, seperti indukan ini, dia kalau saya amati selama 4 hari itu melolohnya itu kurang, apalagi ketika malam hari teman-teman. Ini saya sudah bantu loloh mulai tadi malam. Terus ini kan 2 ekor, jadi sepertinya yang 1 ekor itu yang dominan diloloh oleh indukannya, yang satu kayaknya kurang tuh lolahnya. Oke, kita cek dulu.
Oke, ini yang pertama. Ini enggak mau dipegang seperti yang tadi nih teman, maunya dia seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya mau ini. Oh, sepertinya sudah kenyang, dia tidak mau buka parutnya. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ini yang ukurannya atau size-nya lebih kecil, padahal dia selisih netasnya itu hanya beberapa jam di hari yang sama. Ini sama-sama tanggal 15, cuma hanya selisih mungkin 4 atau 5 jam teman-teman. Oke, cukup ya, ini
udah kelihatan besar ini. Oke, itu tadi cara saya untuk meloloh atau membantu loloh anakan usia di bawah 1 minggu. Ya, kembali saya ingatkan teman-teman, kalau mau meloloh sendiri usahakan itu di bawah umur 7 hari, karena kalau sudah di atas 7 hari itu rata-rata kenari sudah mulai buka mata dan dia tahu mana indukannya dan mana yang bukan. Nah, itu kita akan kesulitan untuk mengondisikan paruhnya itu agar terbuka. Terus telaten, sabar tentunya teman-teman, itu jadi syarat wajib ketika kita sedang mau anakan. Sesibuk apapun kita, kalau kita sudah komitmen, misalkan penari ini mau kita lolos sendiri atau hand feeding, itu ya kita harus meluangkan waktu ya setidaknya sehari 4-5 kali, dan durasinya kan atau frekuensinya setiap 3 atau 4 jam sekali. Tapi pengalaman saya kalau malam hari itu di atas jam 9 sampai jam 5 pagi itu masih aman teman-teman. Meskipun kita tidak meloloh pada jam-jam itu masih aman. Terus yang terpenting lagi adalah kebersihan kandang. Nah, ini sering saya sampaikan di video saya sebelumnya, itu kebersihan. Apalagi di musim penghujan ini, ikan kenari itu rentan sekali mati teman-teman, karena kalau kandang kotor, indukan turun ke dasar kandang, dia membawa kotoran nempel di kakinya dan dia bersarang bersama anakannya di satu sarang gitu kan. Nah, itu bakterinya akan nyebar ke anaknya juga teman-teman. Nah, kebersihan kandang itu kenapa sangat penting ya, itu tadi, karena di usia tersebut sangat-sangat rentan untuk pilihan kenari itu terserang bakteri ataupun penyakit lainnya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang berbeda dengan cara saya, monggo bisa nimbrung di kolom komentar ya. Barangkali ada yang pakai sepet itu lebih praktis, lebih cepat, itu nggih, monggo teman-teman bisa sharing di kolom komentar untuk sebagai bahan perbandingan atau referensi buat saya pribadi dan juga buat teman-teman kenari mania semuanya, mana yang dirasa lebih mudah, lebih simple dan lebih cepat. Nah, itu monggo nanti bisa teman-teman pilih ya. Tapi kalau saya pribadi ya seperti yang di video kali ini, saya pakai cara seperti itu karena saya tidak biasa itu pakai sepet. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania.